Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jumat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Winulore Simorangkir STH, Gembala Sidang GKO Kebalen. Pada ibadah umum Minggu pukul 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Marta Ulina STH, Pendeta Non-Gembala Sidang GKO Cibitung. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 Maret 2023 pukul 7.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 Maret 2023 pukul 12.30 WIB. Bagi adik-adik sekolah minggu yang membutuhkan nilai agama dari gereja, mohon perhatikan informasi berikut ini. Lomba Paskah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 2 April 2023 pukul 12.00 di gereja. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 26 Maret 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan remaja taruna akan dilaksanakan pada Jumat 31 Maret 2023 pukul 20.00 WIB. Cerdas Cermat Alkitab Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Sabtu 1 April 2023 pukul 9 di gereja untuk penyisihan dan Minggu 2 April 2023 pukul 11 di gereja untuk final. Acara keakraban lepas anggota CD akan dilaksanakan pada Sabtu 1 April 2023 pukul 14.00 WIB di gereja. Pemuda Bergerak akan dilaksanakan pada Minggu 26 Maret 2023 pukul 17.00 WIB di Gor Tirta Depok 2. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 26 Maret 2023 pukul 11.00 WIB di gereja. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 1 April 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja bersama dengan Ibu Evalina Delora. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 6 April 2023 pukul 17.00 WIB di gereja. Ibadah Komisi Pelpri PGIS akan dilaksanakan pada Sabtu 15 April 2023 pukul 11.00 WIB di Gereja Pope Dian Kasih. Doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 1 April 2023 pukul 6.00 WIB. Telah tersedia renungan harian Mansor edisi April 2023 bagi jemaat yang memerlukan dapat mengambil di gereja. Kerja bakti Komisi Harvest akan dilaksanakan pada Sabtu 1 April 2023 pukul 8.00 WIB di gereja. Guna mendukung renovasi Pastori 1, akan dilakukan persembahan khusus amplop merah pada minggu kedua dan keempat. Berikut ini adalah progres renovasi Pastori 1. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 29 Maret 2023 pukul 19.00 WIB di gereja. Peneguhan CD akan dilaksanakan pada Minggu 2 April 2023 pukul 9.00 WIB. Pelantikan diaken dan tim komisi non-kategorial periode 2021-2026 akan dilaksanakan pada Minggu 2 April 2023 pukul 9.00 WIB. Selamat bergabung bagi keluarga Bapak Nelson. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 26 Maret sampai 1 April. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua. Yang melayani kita dalam pelayanan firman pada pagi hari ini yaitu Bapak Pendeta Bindolore Simorangkir dari GKO Jemaat Kebalen. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, dihimbau dan ingatkan selalu agar kita yang membawa HP untuk dimatikan atau di silent, dan menjaga anak-anak supaya tetap tenang, serta selalu menjaga kebersihan di dalam lingkungan gereja. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati, pikiran kita, arahkanlah diri kita bagi Allah saat kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita masuk saat teduh. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memperingati masa kesengsaraan Tuhan Yesus menjelang peristiwa penyalibannya, maka kita dihantar untuk menghayati kesengsaraan Kristus dengan penuh kesadaran. Tuhan Yesus berfirman seperti yang tertulis di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Jemaat diundang berdiri. Kita menyambut hadirat Tuhan dengan memuji dengan Kidung Jemaat Kidung Keesan 19 bait 1 dan 2. Nyanyikan syukur
Ibadah memperingati peristiwa kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus di minggu yang ke-6 saat ini terjadi di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, nats pembimbing mendasari Minggu Sengsara ke-6 ini. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh." Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ke-6. Marilah kita datang dengan merendahkan hati untuk mengakui segala dosa Bapak, Ibu, dan saya di hadapan Tuhan dengan berdoa secara pribadi. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang penuh belas kasihan, pada Minggu Sengsara ini, sebagai pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat, kami diingatkan kembali bagaimana besarnya pengorbanan-Mu, di mana Yesus Kristus harus menderita di kayu salib untuk menyelamatkan segala dosa kami. Itu semua bukti kasih-Mu kepada kami. Sebagai umat-Mu, kami belum bisa membalas apa yang Engkau berikan terhadap kami. Bahkan seringkali kami melukai hati-Mu ya Bapa. Terkadang kami jatuh ke dalam dosa, bahkan kami jauh
dari Engkau ya Tuhan. Kami bahkan sering saling menyakiti dan menyingkirkan demi kepentingan diri. Kami memakai firman-Mu bukan untuk membendahi diri, melainkan menghakimi orang lain. Dengan penuh kerendahan hati, kami mengakui akan dosa-dosa kami, serta memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah dosa kami, dan ubahlah hidup kami, agar selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara diundang untuk seluruhnya bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Yesaya 44 ayat 22 yang berbunyi, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan akan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hanyalah Yesus, Juru Selamat.
Bapak Ibu saudara-saudara, silakan duduk. persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan yang telah diampuni Allah melalui karya Tuhan Yesus, dengarlah petunjuk hidup baru bagi kita di minggu sengsara ke-6 ini. Terambil dari Roma 6 ayat 11 dan 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu berhidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa janganlah berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan imam yang am dan rasuli. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Kesan 122 bait pertama dan kedua. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, alamat pujian dan doa kami,
Terima kasih Tuhan atas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami di pagi hari ini. Betapa dalamnya, besarnya, tingginya, bahkan luasnya kasih setia Tuhan yang kami terima dan kami nikmati di dalam perjalanan hidup ini. Bila kami ada seperti bagaimana kami hidup, itu semua adalah anugerah-Mu yang menjadi kesempatan yang luar biasa bagi kami. Tiba saatnya kami mendengarkan suara Tuhan, suara kebenaran. Biarlah kami seluruhnya yang hadir memberikan hati, pikiran, dan jiwa kami layaknya seperti tanah gembur, tanah yang subur. Sehingga setiap firman-Mu tidak akan pernah sia-sia diberitakan, tetapi diteguhkan di dalam hati yang penuh kerinduan dan kesungguhan. Bapa yang baik, terimalah kehadiran kami dan berkenanlah Tuhan mengurapinya, sehingga kami tidak hanya sekedar mengetahui firman-Mu sebagai pengetahuan, tetapi menghayati firman-Mu sebagai cara Tuhan meneguhkan dan memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan meneguhkan pengharapan kita dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di sekitar kehidupan kita. Maka Allah berfirman untuk menyapa kita sebagaimana tertulis dalam Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu saudara-saudara dipersilakan berdiri. Dan marilah kita mengambil bagian dengan bersaut-sautan akan kebenaran firman Tuhan ini, di mana setiap ayat-ayat yang berangka ganjil akan saya baca terlebih dahulu, dan setiap ayat-ayat yang berangka genap Bapak Ibu saudara-saudara yang bacakan secara bersama-sama. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Dia membuat aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak taburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Allah berfirman-Nya kepadaku, "Berdoalah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, melihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu,
bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Sebab itu berbuatlah dan katakan kepada mereka, inilah sesungguhnya aku membuatmu dan memberikan hai umatku dari dalam. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanah, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mungkin karena pakai masker sehingga saya tidak bisa lihat senyumnya yang menawan. Tapi saya tetap berbahagia, diberikan Tuhan kehidupan, diberikan Tuhan keselamatan, diberikan Tuhan tenaga seperti yang Bapak Ibu alami, sehingga kita berada di dalam satu ruangan, tapi bukan ruangan biasa, tapi ruangan yang dipenuhi hadirat Allah. Amin. Maka saya percaya bahwa kita tidak sekedar dan tidak merupakan rutinitas, namun karena kita mengimani dan mempercayai bahwa hari ini pasti lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok pasti juga lebih baik dari hari ini. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Sinode GKU memberikan tema yang keren, yaitu From Zero to Hero. Coba salam dulu kiri kanannya, tema khotbah kita dahsyat loh, gitu. Coba bilang, tema khotbah kita dahsyat loh. Kalau kejauhan menyalam nggak apa-apa, biar aja di tempat masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita sebelum tema ini, From Zero to Hero, ada lagi istilah keren yang perlu kita pahami namun tidak sekedar pengetahuan, yaitu creatio ex nihilo. Coba semua katakan creatio ex nihilo. Kita tidak mungkin mengerti from zero to hero kalau tidak memahami creatio ex nihilo. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, creatio ex nihilo artinya ialah
menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan, yang sangat mengasihi kita, yang sangat memperdulikan kita, yang sangat mengharapkan kita menjadi mitra sejajarnya. Sehingga dia mengatakan creatio ex nihilo, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Perhatikan kitab Kejadian tentang penciptaan. Dia bersabda, jadilah ini, maka jadilah. Itu mengingatkan kepada kita bahwa kedahsyatan Allah dari alfa sampai omega, dari awal sampai akhir, tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berakhir. Di dalam creatio ex nihilo, manusia itu diciptakan di hari ke-6, hari terakhir. Ini menarik perhatian kita. Mengapa sampai seperti itu? Karena Allah begitu sayang. Ingat firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara, itu ayat yang paling terkenal dalam Alkitab. Jadi di dalam creatio ex nihilo, Allah menyediakan fasilitas dan kebutuhan manusia, maka manusia diciptakan di bagian terakhir supaya mereka, manusia itu sendiri, jangan menderita. Jadi konsep Allah adalah konsep yang paling perfect, paling sempurna di dalam memberikan perhatiannya kepada kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Allah mengatakan creatio ex nihilo, salah satu bentuk kokoh dari kasih-Nya yang begitu dalam, maka kemanusiaan kita, pribadi kita, karakter kita harus ada di lingkaran itu, nggak boleh di luarnya. Sebagai gereja yang ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, maka dia kembali kepada pemahaman yang benar tentang creatio ex nihilo. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk sekarang kepada from zero to hero. Dari nol kepada sebuah tingkat yang begitu luar biasa, menjadi pahlawan. Dan istilah ini bukanlah istilah kemarin. Istilah ini adalah istilah yang sudah begitu luas diberitahukan kepada kita. Apakah itu melalui seminar, apakah itu melalui khotbah, apakah itu melalui refleksi-refleksi spiritualitas. Tapi hari ini di minggu sengsara ke-6, ada sesuatu yang mau kita pahami dengan baik. Yehezkiel menceritakan kepada kita, karena dia dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang baik dan yang benar di tangannya, seolah-olah mengembalikan creatio ex nihilo. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tapi di dalam from zero to hero, bukan secara keseluruhan bumi ini kembali diciptakan, tetapi perhatian Tuhan secara khusus kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Beberapa kali kita sama-sama membaca tulang-tulang. Jangan diterjemahkan ya. Kalau tulang-tulang diterjemahkan itu jadi paman-paman. Bukan itu maksud. Tulang adalah kondisi yang sudah terpisah dari kulit, dari daging, dan dari urat. Itu tulang adalah penyangga dari tubuh manusia.
Yang mau dikatakan Yehezkiel di sini, biarpun kulitmu, biarpun dagingmu, biarpun urat-urat yang dulunya berfungsi dan telah meninggalkan tubuhmu dan hanya tinggal tulang saja, Allah tetap mengasihimu. Amin. Yehezkiel menceritakan pembuangan kedua, karena ada 2 kali pembuangan. Pertama ke Mesir, kedua ke Babel. Di pembuangan di Babel, lamanya itu sekitar 40-an tahun. Tapi penderitaannya lebih sadis dari pembuangan sewaktu di Mesir. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sakit, menderita, teraniaya, Tuhan tidak pernah tutup mata kepada umat manusia. Sekalipun dia dilatih untuk belajar kembali dengan cara membuang mereka ke Babel, tapi cinta kasih Allah ialah tetap selama-lamanya. Buktinya hari ini Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14 dengan tegas mengatakan bahwa pengasihan Allah tidak hanya pada saat kita sedang memiliki kulit di dalam tubuh, sedang memiliki daging di dalam tubuh, sedang memiliki urat-urat di dalam tubuh. Walaupun itu tinggal tulang saja, tinggal penyanggah tubuh saja, tetapi kasih Tuhan luar biasa dinyatakan dalam diri manusia. Maka saya mau mengatakan begini, saudara-saudara yang mengambil keputusan tadi malam ataupun tadi pagi beribadah hari ini, saudara mendapat sebuah penguatan yang luar biasa. Saudara mendapat pembaharuan yang sangat istimewa. Saudara mendapat kualitas dari kasih Allah kepada setiap orang yang mau mendalami dan mengerti sabdanya. Biarpun tinggal tulang yang berserak di sebuah lembah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Allah tidak pernah diam, Allah tidak pernah sembunyi, Allah tidak pernah memalingkan wajahnya, tetapi Dia suruh hambanya dan Dia memakai manusia untuk memanusiakan manusia. Itulah from zero to hero. Sebagai implementasi dari semua model ataupun karakter yang dipakai oleh Allah bagi manusia, dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat Dia tersalib di Bukit Golgota. Bapak Ibu saudara-saudara pasti sudah sangat paham dan sudah sangat hafal bahwa di dalam penyalipan itu Dia tidak sendiri, karena ada di kiri dan ada di kanan. Ada 2 orang penjahat dan Dia ada di tengah. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di tiang salib itu Dia berbicara kepada Tuhan, Dia berbicara kepada manusia di bumi, Dia berbicara kepada penjahat, Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Buktinya ada 7 perkataan yang Yesus ucapkan di kayu salib itu sebagai from zero to hero. Yang pertama Dia katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini ucapan Yesus ke atas kepada Tuhan. Dia masih melihat pada saat Dia sedang kehabisan darah, kehabisan cairan, kehabisan seluruh mungkin energi, tapi Dia tidak kehabisan cinta dan sayang kepada manusia. Dia meminta kepada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapa manusia atau siapa pembawa ajaran agama, kepercayaan yang bertindak seperti Yesus? Tidak ada selain daripada Yesus.
Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebuah permohonan atas hidup manusia yang terdiri dari kulit, daging, urat dan tulang yang masih diselewengkan dan masih disalahgunakan. Tetapi dia terus memohon, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan yang kedua, Yesus katakan kepada salah seorang penjahat. Dia bilang begini, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Perhatikan baik-baik. Manusia itu terdiri dari 5 liter darah secara umum. Kalau dipaku di jam 12 di pas teriknya matahari dan selesai di jam 3, kepalanya diberi mahkota duri, tangannya dipantek dengan paku yang besar, demikian juga kakinya. Mungkin tidak menunggu setengah jam, darah yang 5 liter itu sudah habis. Tapi lihat, seorang penjahat yang meminta untuk diingat saja, Yesus memberikan pengampunan yang dahsyat dan luar biasa. Sesungguhnya hari ini, bukan dikatakan nanti dan besok atau lusa, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kemanusiaan itu dengan solidaritas yang tinggi begitu kuat di dalam Yesus Kristus dan dinyatakan kepada seorang penjahat yang meminta untuk diampuni. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, lihat ketika dia selesai berbicara kepada seorang penjahat, dia berbicara kepada ibunya di dalam perkataan Yesus Kristus yang ketiga, ibu inilah anakmu. Di mana-mana yang kita tahu, kalau ada anak dalam keadaan terpasung, kita pakai dulu istilah terpasung, jangan tersalib. Karena terpasung itu masih bisa diletakkan di tanah. Pasti terganggu emosinya. Pasti tergoda untuk marah dan benci. Tapi Yesus Tuhan, dia menyapa ibunya di kaki salib itu. Dikatakan, ibu inilah anak. Dia mau mengatakan, walau posisi saya tergantung di salib ini, menderita sangat, tetapi ibu adalah tetap ibuku selamanya. Betapa banyaknya kesengsaraan, tekanan-tekanan di dalam hidup ini yang memisahkan kita dan merusak hubungan kita. Tapi mari kita belajar dari Yesus. From zero to hero. Dia menunjukkan sebuah kepahlawanan yang sangat istimewa dan luar biasa, menyapa tidak hanya Tuhan, tidak hanya penjahat, tetapi menyapa ibu, yaitu Maria. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, perkataan yang keempat dikatakan begini, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada limit, ada batas. Kedagingan itu menerima siksaan, menerima pukulan, menerima cambukan, menerima hinaan, menerima ejekan, menerima olok-olok. Dia butuh teman. Seorang yang tersalib itu, dia membutuhkan pendamping, dia membutuhkan kasih sayang. Namun pertolongan tidak datang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bisa kepo orangnya, bisa kepo, bisa juga dengan istilah yang lain. Kenapa Tritunggal Allah itu tidak boleh menunjukkan kasih sayangnya dengan cermat,
Itu wajar kita bertanya. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau mengatakan pertanyaan itu keliru. Kenapa dikatakan keliru? Karena Allah telah memutuskan dan tidak boleh diganggu-gugat penebusan manusia yang segambar dengan Tuhan. Tidak ada kompromistis. Itulah dahsyatnya from zero to hero. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selain perkataan yang keempat, ada perkataan yang kelima. Dia mengatakan, aku haus. Dia berbicara tentang dirinya sendiri. Berarti walaupun darah sudah keluar dari tubuhnya, walaupun cairan yang sudah meninggalkan tubuhnya, dia masih memiliki perasaan yang begitu getir. Ini seorang pahlawan, tidak pernah menjadi orang yang super hebat. Tapi dia menunjukkan aku haus. Ternyata bukan hanya fisiknya yang haus, tetapi dia melihat di bukit Golgota itu Tuhan Yesus Kristus haus akan pengakuan, haus akan kebenaran, haus akan kelemah lembutan, haus akan kerendahan hati, haus akan nilai-nilai persaudaraan. Itu maksudnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena minggu ini adalah minggu sengsara yang ke-6, perkataan Yesus Kristus yang ke-6 ialah sudah selesai. Itu adalah proklamasi, itu adalah pengumuman penting bahwa dia mengalami dan merasakan penganiayaan yang luar biasa, tetapi dia sampai mengakhirinya dengan sempurna. Sudah selesai. Peringatan, himbauan kepada kita, jangan pernah mundur di tengah jalan. Jangan pernah menyesal sebelum tuntas tanggung jawab. Lakukan seperti yang Yesus kerjakan. Sudah selesai. Dan yang terakhir, perkataan Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Tidak ada yang salah dari Yesus sejak dia dipakukan di kayu salib itu. Malah kebenaranlah yang kita lihat dan kita terima dan disaksikan oleh para serdadu-serdadu yang memegang alat-alat perang di tangannya. Sampai mereka memukul-mukul dada menyesal karena apa yang mereka lihat dan saksikan bukanlah seorang pendosa, bukanlah seorang penjahat, bukan seorang pelanggar hukum, tetapi dia adalah seorang Mesias juru selamat. Kenapa? Karena dia mengatakan, iya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini contoh konkret yang mau kita lihat dan mau kita pelajari. Apa yang ada di dalam Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Ketika dikatakan tulang-tulang yang berserak-serak itu berkumpul satu dengan yang lain, kemudian ditutupi oleh kulit, kemudian daging dan urat-urat, lalu dihembuskanlah nafas kehidupan. Itu semacam drama. Tapi Yesus mengatakan di dalam penyalipannya, segala sesuatu yang dimulai dari Allah harus dikembalikan kepada Allah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Betapa banyaknya orang yang begitu berobsesi di pagi hari dengan semangat yang luar biasa, melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang begitu dengan senang hati, walaupun agak sedikit terpaksa.
tetapi karena dia keletihan dan kecapean, bukannya pergi mengatakan kepada Tuhan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yang mereka lakukan ialah pergi ke pub, pergi ke tempat diskotik, pergi ke tempat yang remang-remang, karena di sana katanya ada penyegaran, ada pemulihan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bila Anda masih pergi ke situ, Anda bukan seorang pahlawan, Anda bukan seorang yang bertanggung jawab. Tapi mari kita belajar dari Tuhan. Tuhan kita itu adalah pahlawan besar, pahlawan yang gagah perkasa. Ketika mengarungi kehidupan yang begitu pahit dan menyakitkan, dia tidak pernah menyesali dirinya, dan dia tidak pernah menyalahkan yang mengutusnya, dan dia tidak pernah bersungut-sungut kepada ibu yang melahirkannya, tetapi dia menunjukkan kasih sayangnya yang hebat dan luar biasa. Seorang pahlawan adalah seorang yang berkata apa adanya, dan seorang pahlawan adalah yang membungkus tutur katanya, perilakunya, dan karakteristik hidupnya dengan kasih dan sifat kepahlawanan. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan yang memanggil kita untuk beribadah hari ini, dan Tuhan yang mengisi hidup kita dengan firman-Nya. Lihat, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bila kita yang selama ini sering meninggalkan Tuhan, bertobatlah, kembalilah ke jalannya. Karena Anda tidak pernah sanggup dengan dirimu sendiri, tetapi dengan mengandalkan Tuhan. Nanti baca Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita sadari kita terbatas, tapi dengan mengandalkan Tuhan, kita menjadi yang mampu melewati, mengarungi kehidupan yang terjal, bahkan kehidupan yang begitu parah, bahkan kehidupan yang sangat menawar nyawa dan seluruh keberadaan hidup kita. Tapi lihat, biar tinggal tulang, dan tulang-tulang itu sudah tidak mungkin lagi menurut akal dan pikiran manusia untuk diperbaiki, walau dibawa kemana. Tapi Tuhan sanggup, dan Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dengan kuasa, dengan mujizatnya, Dia dapat mengembalikan manusia walaupun sudah begitu mengalami kondisi-kondisi yang memprihatinkan. Kenapa? Karena Dia sebagai Tuhan adalah penguasa tunggal, dan Dia sangat mengasihi kita. Pegang firman Tuhan, hayati dengan sungguh, dan bagikan kepada orang lain bahwa Tuhan mengasihi kita. Bila dengan mengatakan demikian, saya percaya akan terjadi kerukunan, akan terjadi kedamaian, dan akan terjadi komunitas yang hidup di dalam kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang baru disampaikan, kita bernyanyi dari Kidung Kesan 82 bait 1 dan 2.
kita satu dalam doa syafaat. Maha besar Engkau Allah kami, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kami karena Engkau selalu menuntun, memelihara, menjaganya melalui bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya dan disyukuri senantiasa di dalam kehidupan kami. Adalah merupakan sukacita yang tak terhingga bila hari ini kami diperkenankan oleh Tuhan memasuki hadirat-Mu melalui ambil bagian dalam ibadah utama minggu pada saat perayaan penghayatan Minggu Sengsara ke-6. Terima kasih Tuhan untuk seluruh perjalanan hidup yang Engkau kawal di depan, di samping, di belakang. Terima kasih untuk seluruh arahan Tuhan, bimbingan Tuhan, dan jawaban Tuhan terhadap permohonan, terhadap doa. Karena kami ada hari ini, semuanya itu oleh karena anugerah-Mu. Terpujilah Tuhan untuk segala kebaikan dan belas kasihan yang kami terima saat ini. Dengan firman-Mu, kami semakin menyadari dan mengetahui betapa hebatnya Tuhan. Setelah menciptakan kami sebagai gambar rupa Allah yang ada di tengah-tengah dunia ini, di bumi yang Engkau ciptakan, kami jatuh bangun terhadap segala perjalanan kehidupan, tapi Engkau tetap setia di dalam menjaga, menuntun, dan memelihara hidup kami. Bila kami telah mendengarkan suara hati Tuhan yang menghidupkan tulang-tulang yang berserakan, maka kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Allah tidak pernah menjauhi kami. Bila kami selama ini mengasingkan diri, menjauhkan diri dari Tuhan, ampunilah kami. Bila kami selama ini memprioritaskan keinginan-keinginan semata, ampunilah kami. Dan biarlah hari ini setelah mendengarkan firman-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dan melakukannya bukan hanya dengan perasaan ataupun pengetahuan, tapi melakukannya dengan iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu dengan segala kebenarannya menjadi pemberian Tuhan yang istimewa dalam hidup kami saat diperlengkapi untuk memasuki kehidupan hari demi hari. Dan biarlah dengan firman-Mu hari ini kami mengerti bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kami. Karena itu ampunilah kami bila kami selama ini sering mengingkari janji-janji kami kepada orang tua, kepada sesama, kepada gereja, kepada instansi yang memberi kerja, kepada sahabat, kepada siapapun. Biarlah kami menjadi anak Tuhan yang selalu menepati janji, menepati kewajiban organisasi, menepati janji pelayanan di dalam gerejawi. Dan biarlah dengan firman-Mu kami menjadi hidup yang sudah dibaharui dan disempurnakan oleh Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami membawa dan menyerahkan kepada Tuhan Bapak John Ri Tahalea dan keluarganya, Bapak Saibun Sitorus dan keluarganya, Bapak Hari William Laisina dengan keluarganya, Bapak Jimmy Julandika Tarlim Samara dengan keluarganya, Bapak Tomser Sitanggang dengan keluarganya, Bapak Sahala Tobing dengan keluarganya, Bapak Suparman Simatupang dengan keluarganya, Ibu Netmin Antaming Pati dengan anak-anaknya, Bapak Penatua Reki Indrawan Idi Haryanto dengan keluarganya, Bapak Toto Haryanto dengan keluarganya. Engkau memanggil mereka menjadi anggota tubuh Kristus yang kelihatan
di jemaat ini. Tuhan, tolong mereka agar memprioritaskan pertemuan dengan Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan, dan mereka mengingat seluruh kewajiban-kewajiban mereka kepada Tuhan melalui gereja. Kami serahkan keluarga ini agar menjadi ikut di barisan penopang pelayanan dan pertumbuhan gereja. Dan kami serahkan kepada Tuhan agar keluarga ini menjadi keluarga yang dapat menata dengan baik berkat-berkat dari Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga ini menjadi pengikut Kristus yang setia, di mana mereka menjadi seperti surat yang dapat dibaca oleh semua orang, karena hidup mereka telah dijamah, diurapi, dan diberkati oleh Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah pertumbuhan iman jemaat GKO Depok 1 semakin baik dan semakin sempurna, karena keluarga lepas keluarga mengerti dengan baik bahkan dengan sempurna akan kebenaran firman Tuhan, mengerti dengan baik akan tata dasar, tata laksana, tata ibadah, terlebih-lebih firman Tuhan, sehingga pertumbuhan iman dari gereja ini menjadi pertumbuhan yang memberkati dan membahagiakan semua pihak yang ada di dalamnya. Maka gembala sidang, penatua, diaken yang menjadi pelayan-pelayan dan tim kerja Allah, Engkau Tuhan yang terus menerus mengurapi mereka sehingga mampu dengan kelemah lembutannya, dengan hikmat, dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, dengan sepenuh hati menunaikan tugas panggilan yang telah mereka terima dan yang dipercayakan oleh Tuhan bagi mereka. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pasangan, yang sedang mencari pekerjaan, yang meniti karir, bahkan yang sedang menekuni ilmu pengetahuan. Satu hal yang kami mohon kepadamu Bapa, perlengkapilah mereka setiap beribadah kepada Tuhan, sehingga mereka hidup suci dan mempunyai cara pandang yang benar yang didasarkan kepada kitab suci, sehingga setiap kata dan perbuatan anak-anak Tuhan menjadi generasi penerus yang membanggakan dan menjadi generasi penerus yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk keluarga yang mendambakan keturunan, pasangan suami istri yang sudah sekian lama menantikan kebahagiaan di dalam usia perkawinan yang baru, ataupun yang sudah sekian lama menanti. Tuhan menetapkan mereka menjadi keluarga yang menerima kehadiran anak sebagai generasi penerus. Terlebih-lebih bagi para ibu yang sedang mengandung, berkatilah mereka agar selalu menjaga kesehatan ibu di saat menunggu persalinan. Kami percaya rahmat-Mu yang dahsyat dan luar biasa akan ada di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk para ibu-ibu janda, para bapak-bapak duda, para anak-anak yatim piatu. Ya Tuhan, ya Allah, kami datang bersujud menyembah Engkau, bahwa Allah adalah pribadi yang selalu datang tepat waktunya, mengasihi, menolong, melindungi dan menyertai mereka,
sehingga mereka tidak akan pernah merasa sendiri dan tersingkirkan di tengah-tengah kehidupannya. Terlebih-lebih mereka yang telah meninggalkan Tuhan oleh karena pilihan-pilihan yang sangat mendesak atau karena tekanan-tekanan yang menurut mereka tidak mampu diselesaikan. Di ruangan hadirat Allah kami semua bersatu hati memohon, berdoa kepada Tuhan. Pulangkan mereka, hadirkan mereka kembali di rumah Tuhan ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Engkau berkati pimpinan-pimpinannya, Engkau berkati program-program kerjanya, Engkau berkati masyarakat yang menerima pengabdian dan pelayanan mereka, sehingga itu menjadi bentuk kemajuan dari pertumbuhan secara ekonomi, secara politik, secara sosial di tengah bangsa dan negara ini. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah Depok, wali kota, wakil wali kota, jajaran-jajarannya Engkau berkati. Mereka dipakai Tuhan untuk menjaga kemajemukan, menjaga kerukunan, dan mementingkan persaudaraan di dalam kasih Kristus. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan kami terus memohon kepadamu, biarlah seluruh gangguan-gangguan seperti COVID-19 dengan kuasa-Mu diberhentikan dari negeri kami tercinta Indonesia. Tidak ada lagi tempat bagi virus ini mengganggu ketentraman masyarakat. Tidak ada lagi para pasien yang disibukkan dan mengalami ketakutan oleh karena virus COVID-19 ini. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa secara khusus untuk pelayanan CD bagi anggota jemaat yang sudah belajar CD. Engkau mempersiapkan mereka menjadi anggota jemaat mandiri, menjadi anggota jemaat dewasa, menjadi pribadi-pribadi seperti anggota jemaat dewasa lainnya, menjadi bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, ada program dan perencanaan untuk peneguhan diaken, tim komisi non kategorial dan pengurus BPPJ Jemaat GKO Depok 1. Tuhan, biarlah pembekalan dan perlengkapan selama ini membuat mereka menjadi pelayan-pelayan yang tangguh, pelayan-pelayan yang berbuah di dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang akan digelar menjelang Paskah dan saat Paskah. Bagian-bagian seni dan bagian-bagian olahraga. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah anak-anak remaja taruna yang mengelola kegiatan-kegiatan ini diberkati oleh Tuhan. Terlebih-lebih rencana pelayanan perjamuan kudus Jumat Agung, Tuhan menolong para penatua dan gembala sidang mempersiapkan perjamuan kudus Jumat Agung dengan sehikmat-hikmatnya, dengan sebaik-baiknya. Dan jemaat yang menerima perjamuan kudus Jumat Agung mengerti dengan baik apa yang mereka terima, yaitu darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, semua kegiatan-kegiatan Paskah, kegiatan-kegiatan hari ulang tahun gereja di bulan April yang akan datang, bahkan retreat, kami doakan, kami mohon kepadamu Bapa, seluruh panitia-panitia yang telah dipercaya untuk mengerjakan itu diberkati oleh Tuhan, dan semua yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ini dengan sukacita mengambil bagian di dalam semua acara ini. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, perkenankan kami secara khusus membawa dan menyerahkan jemaat yang sakit ataupun yang dalam proses pemulihan. Di antaranya Ibu Lemina Turnip Sialoho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Damaris Marpaung,
Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Karsini Surojo, Ibu Tuti Pujiastirin, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Syanturi, Bapak Peter Limbong, Bapak Philip GR Regar, Bapak Sanjaya Sitepu, Bapak Maruli Simamora, Bapak Weni Harinusi. Ketika tubuh mereka lemah bahkan meregang dan napas mereka tersengal-sengal, bahkan jeritan mereka melingking, kami percaya Tuhan hadir mengambil alih setiap kondisi mereka menjadi kondisi yang disembuhkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus dengan bilur-bilurnya. Ketika keluarga siang dan malam menjaga mereka, menyiapkan obat, makanan, minuman, dan mereka kurang istirahat untuk memberi perhatian kepada Bapak Ibu saudara-saudara ini, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati seluruh pengabdian dan pelayanan mereka dan menguatkan mereka dengan kesehatan, dengan energi yang dibaharui oleh Tuhan. Kami percaya hari esok adalah hari yang mereka nantikan di dalam pemulihan yang sudah dinyatakan oleh Yesus. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan, kami saat ini berdoa untuk suku-suku yang terabaikan di negeri tercinta Indonesia. Kami berdoa untuk suku Minangkabau, suku-suku di pedalaman, suku-suku yang belum terjamah karena terisolir. Ya Tuhan, ya Allah, gereja Engkau berikan semangat yang luar biasa, khususnya GKO Depok 1, agar memberi perhatian kepada saudara-saudara kami yang belum tersentuh dengan Injil. Kami yakin, kami percaya pemenangan jiwa-jiwa akan menjadi bagian program utama, program penting dari Jemaat Tuhan GKO Depok 1 sebagai GKO perdana perintis di seluruh GKO-GKO yang ada. Kami yakin badan ataupun komisi yang sudah diteguhkan untuk mengerjakan perhatian kepada suku-suku yang terabaikan menjadi doa tetap bersama di gereja ini, doa tetap keluarga, terlebih-lebih doa tetap para pengurus-pengurusnya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikut berbahagia kepada saudara-saudara kami yang akan berulang tahun, di antaranya Saudari Catherine Putri Alegresia, Ibu Herlina Simatupang, Devin Karlen Semose, Ibu Koni Dorote Dwi Setia Mustamu, Ibu Adia Nugrahaningsi, Saudari Angelita Sitanggang, Bapak Wilhelmus Edwiori, Yeren Francisca Uwaubun, Nona Pendeta Ardiani Dia Kristanti. Tuhan, kebahagiaan mereka adalah anugerah yang Kau berikan, dan biarlah itu terpancar dari sikap syukur mereka akan kebaikan dan kebesaran Tuhan yang memberi kepanjangan waktu melalui usia yang ditambahkan bagi mereka. Kami percaya sukacita mereka akan nyata di dalam pergaulan, di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Hamba-Mu di sini berdiri membawa dan menyerahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaannya, mengatasi seluruh problema dan pergumulan hidupnya, sehingga apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupan mereka membuat mereka menjadi anak-Mu yang berbahagia selama-lamanya. Ini syafaat kami Bapa yang kami persembahkan kepada-Mu di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita dengan sukacita untuk bersyukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 136 ayat pertama yang berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dengan Kidung Kesan 470 bait 1 dan 2. Bapak Ibu diundang berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami berikan ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Dan tolonglah kami agar dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menerima pengutusan dari Tuhan sambil bernyanyi dari NKB 189 bait pertama. Kau
Saudara-saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat, silakan duduk untuk bersaat teduh kembali.